Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zebul CS di program kesayangan Anda, yaitu perjalanan ekstrim menuju desa pedalaman Longsele. Oke, tak lupa saya ucapkan terima kasih buat rekan-rekan yang sudah hadir. Demikian buat rekan-rekan yang baru menemukan channel saya, jangan lupa untuk subscribe dan like-nya, dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, buat teman-teman semua, untuk kali ini seperti biasa ya teman-teman, kita perjalanan dari Muara Wahom menuju ke Pelangsiran Barang ya. Bisa kita simak ya sahabat-sahabat semua. Mari kita simak ya video berikut ini. Check it out. Seperti biasa sahabat Wong, jalur-jalur yang hari-hari kita lalui ya, mungkin bisa dibilang hampir setiap pekan, dan tidak pernah kita bosan-bosan untuk menyajikan sedikit ya hiburan sedikit ya. Bahwasanya jalur ini juga ada sedikit pemandangan indah ya di balik ekstrimnya jalur-jalur perjalanan kami ya, terutama ya jalur-jalur yang sedikit ya, mainstream ya. Dan perlu sahabat yang semua ketahui bahwasanya beberapa pekan yang lalu kami juga dihadapkan oleh beberapa tumbangnya pohon di tengah jalan. Yang kita lihat ya, jalur seperti ini dengan kemiringan tebing dan dengan pohon yang ada di atasnya itu runtuh gitu ya sahabat. Jadi menimpa badan jalan penuh, sehingga perlu kehati-hatian sahabat ya, ketika di musim penghujan ini. Itu sangat membahayakan sekali buat para driver yang notabene tidak banyak berpengalaman melintasi jalur ini. Perlu kewaspadaan dan berkehati-hatian dalam membaca sikon, situasi dan kondisi kontur tanah itu sendiri. Buat sahabat Wong semua ya, dimanapun Anda berada, dan inilah salah satu visual yang bisa kita sajikan ya sahabat Wong, ya di dikarenakan
kita hanya sebatas menggunakan alat seadanya pula untuk bisa merekod beberapa momen yang menurut kami itu sangat penting untuk diketahui sahabat Wong semua. Walaupun secara visual kami tidak bisa menampilkan gambar yang cukup memadai, seperti yang sahabat Wong bisa lihat ya, mungkin beberapa tampilan gambar yang cukup kurang dikarenakan salah satunya kita tidak bisa beberapa sebagian masuk di luar kabin, dikarenakan oleh beberapa, pastinya beberapa salah satu kendala pada saat ini yaitu kita dalam kondisi keadaan dan hujan gitu. Sedangkan alat yang kita gunakan adalah menggunakan handphone begitu kira-kira. Mungkin andaikan untuk di kemudian hari kita akan menggunakan alat khusus, kamera khusus yang tahan air, mungkin bisa kita sajikan yang akan lebih bagus ya. Dan tak lupa pula untuk sahabat Wong ya, jangan lupa untuk kritik dan sarannya selalu untuk video-video kami, mana yang perlu diperbaiki dan mana yang perlu, itu perlu saran penting, komen di video kami agar kami lebih sedikit bisa lebih koreksi ya. Mungkin dari penampilan angle dari video ini mungkin yang kurang pas atau bagaimana, harus perlu momen yang bagaimana. Nah itu kami juga perlu kritik dan saran dari teman-teman semua ya, agar kiranya apa yang bisa kami tampilkan itu sangat menghibur sebagian dan sangat bermanfaat untuk informasi tentang ekspedisi pedalaman. Demikian nanti beberapa season berikutnya saya coba akan menampilkan detail dari video itu sendiri, gimana sih prosesnya perjalanan ini. Nah di situ mungkin saya akan sedikit gambarkan bahwasanya seperti ini keadaan, dan kami memang benar-benar ada di pertengahan hutan, di mana di situ kami di posisi yang sangat ya, bisa dibilang memang sangat berat, dalam artian bahwasanya barang-barang yang kita kirim, kebutuhan logistik mungkin seperti bahan-bahan sembako dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh orang-orang Jayapunan di pedalaman. Dan kenapa sedikit mungkin bisa dibilang sedikit kurang perhatian, dikarenakan ya mungkin salah satu di kampung itu sendiri di posisi bukan di terutama di kabupaten kami, provinsi kami yang jelas begitu teman-teman. Dan bisa sahabat Wong lihat ya bahwasanya unit yang mulai dari Muara Wahau, pelangsiran Muara Wahau menuju ke pelangsiran, itu bisa dikatakan beda sedikit ya, dan sedikit lagi mungkin lebih banyak ya. Bisa kita lihat ya sahabat Wong, bahwasanya di kabin depan biasanya kami menggunakan filter udara, pakai kabin depan mulai kap mesin. Sedangkan unit kami yang ada di dalam sendiri itu jenisnya juga jenis dengan merek yang sama, hanya saja modifikasinya lebih beda ya. Kalau yang di sini kita tetap menggunakan standar
karena mungkin arus sungai-sungai yang kita seberangi itu tidak begitu dalam, jadi sehingga kami bisa melakukan itu. Tidak perlu, artinya tidak perlu menggunakan filter udara melalui cup mesin. Oke, terima kasih buat sahabat semua yang sudah selalu setia dan nikmat. Dan tetap saya ingatkan, jangan lupa untuk kritik dan sarannya buat kami dan kemampuan konten kami, agar kami bisa menampilkan sesuatu yang lebih baik buat Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.